melanjutkan pengajian kita. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas ini, bab tentang shaumi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal melanjutkan saja. Baik, kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharani. Amin. Berkata musannif atau pengarang kitab ini, yakni Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan puasanya Rasul. Ya, puasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa-puasa sunnah. Puasa, Pak. Puasa ini sebenarnya bahasa kita, bahasa Arabnya ya saum. Kalau bahasanya orang Jawa itu poso. Poso. Poso itu nopo-nopo kerso. Nah, ini nggak nyambung ini ya. Nopo-nopo kerso itu apa-apa mau. Nah, itu berarti kalau orang poso itu bisa artinya sebaliknya. Nah, itu tadi begayaan aja. Jadi bab ini membahas tentang puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni puasa-puasa sunnah. Nah, kemarin pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas 3 hadis. Yang pertama itu membahas terkait dengan bagaimana puasanya Rasul dalam 1 bulan itu. Ya, ada 3 riwayat, paling tidak itu diriwayatkan dari Aisyah, ya, salah satu dari istri beliau, kemudian diriwayatkan juga dari Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketiganya ini sama, bahwa ketika mereka bertiga melihat Rasulullah pada saat beliau berpuasa dalam setiap bulan, maka kesimpulannya Rasulullah itu tidak pernah puasa misalnya itu terus menerus gitu. Ya, beliau terlihat puasa itu pada awal bulan. Ketika beliau dilihat berpuasa, seolah-olah 1 bulan itu beliau akan berpuasa. Tapi ternyata di sisi yang lain ketika beliau itu berbuka, maksudnya adalah beliau tidak puasa. Ketika tidak puasa itu seolah-olah beliau itu sebulan itu enggak puasa. Nah, ini artinya apa, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ini sebenarnya adalah teknis Rasulullah untuk memberikan gambaran kepada umatnya, ya, agar puasa-puasa yang dimaksud ini adalah bukan puasa wajib. Ini penuturan para ulama seperti itu. Jadi kenapa Rasulullah itu menunjukkan bahwa puasa itu tidak dilakukan terus-menerus. Misalnya ya, puasa di awal bulan, puasa 3 hari misalnya. Kalau seandainya itu dilakukan oleh Rasulullah secara dawam, terus-menerus seperti itu, maka yang terjadi kesimpulannya adalah berarti itu wajib. Karena itu Rasulullah perlu membuat sebuah cara teknis agar itu tidak dianggap wajib. Sebagaimana sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya dilakukan oleh Rasulullah beberapa hari pada bulan Ramadan di awal saja. Setelah itu beliau tidak terlihat lagi melaksanakan melaksanakan sholat tarawih. Ya, maksudnya di masjid. Ya, dilaksanakan di masjid. Itu sebenarnya juga teknis untuk menunjukkan bahwa sholat sunnah, sholat tarawih itu adalah sholat yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Begitu. Kemudian di riwayat selanjutnya kemarin kita juga sudah membahas bahwasannya ya dalam 1 tahun itu Rasulullah itu tidak nampak puasa full, ya, di bulan-bulan Hijriyah itu. Tetapi
di dalam satu riwayat dikatakan oleh Ummu Salamah. Kemarin sudah ulun sampaikan siapa Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Rasul juga, yang dulunya adalah istri dari Abu Salamah. Abu Salamah adalah veteran perang Badar. Bahasa kita veteran perang ya. Maksudnya syahid ya, salah seorang pasukan yang mendapatkan syahadah pada saat perang Badar. Dan doa dari Abu Salamah adalah agar istrinya mendapatkan orang yang lebih baik daripada beliau. Karena itu ketika Abu Bakar melamar beliau ditolak. Ya, Umar melamar beliau juga ditolak. Dan akhirnya Rasulullah lah yang meminang beliau. Dan betul saja artinya pilihan Rasulullah. Ummu Salamah itu adalah wanita yang cerdas. Di antara kecerdasan yang nampak pada beliau itu adalah beliau menjadi perawi hadis. Jadi selain Aisyah radhiyallahu anha ya binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya istri Rasul yang juga banyak meriwayatkan hadis itu adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nah, menurut penuturan Ummu Salamah, itu Rasulullah itu selain di bulan Ramadan itu tidak pernah puasa secara berturut-turut. Ya. Artinya itu jumlahnya itu banyak gitu, kecuali bulan Sya'ban. Kalau Ramadan itu kan jelas karena memang wajib. Ya kan? Ya, karena puasa di bulan Ramadan itu tidak ada tawaran lain kecuali puasa fardu. Yang hal itu langsung ya ayatnya itu perintahnya itu dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Artinya sudah tahu ya, nggak usah dibaca lagi, sudah hafal semua ya. Nah, ternyata menurut riwayat Ummu Salamah itu di bulan Sya'ban juga Rasulullah itu terlihat puasa itu berturut-turut. Kadang itu kurang puasanya, kadang itu sampai full gitu. Artinya 2 bulan itu terlihat puasa menurut penuturan Ummu Salamah. Dan ternyata juga Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan riwayat yang sama. Bedanya itu pada kalimat kana yasumu sya'bana illa qalila, adalah beliau itu berpuasa pada bulan Sya'ban itu hampir sebulan penuh. Illa qalila, kecuali beberapa hari saja. Artinya beliau cuma meninggalkan tidak puasa pada bulan Sya'ban itu hanya beberapa hari saja. Apakah ini bertentangan dengan riwayat yang tadi? Enggak. Ya. Jadi setiap riwayat itu sebagaimana yang dilihat oleh perawinya. Gitu. Dan kita memahami bahwa kullus sahabah adul. Semua sahabat itu adil. Sehingga riwayat-riwayat yang dibawa oleh mereka itu layak untuk diterima. Termasuk para wanita, diantaranya adalah Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Kita lanjutkan pembahasan hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Qamis bin Dinarin Al-Kufi. Haddatsana Ubaidullah bin Musa wa Talq bin Ghunnam. An Sya'bana an Asim an Zirr bin Khubaishin an Abdillahi qala. Telah menceritakan kepada kami Qasim bin Dinar Al-Kufi. Al-Kufi di sini bukan karena peminum kopi ya. Al-Kufi di sini artinya itu dinisbahkan kepada tempat dia lahir gitu. Al-Kufah, Kufi. Ini dibilang Al-Kufi, ini berarti tukang ngopi, bukan ya. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dan
Talq bin Ghanam, dari Syaiban, dari Asim, dari Zir ibnu Khubais, dari Abdullah. Abdullah di sini maksudnya adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin salasata ayyamin. Jadi menurut penuturan Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan. Ya, jadi ghurrah itu kalau diartikan memang awal. Ghurrah itu. Jadi menurut penuturan Ibnu Mas'ud, Rasulullah itu biasa berpuasa ya pada awal bulan, maksudnya itu. Pada awal bulan itu ya, yang namanya awal itu boleh dikata 10 hari pertama bisa berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Karena ghurrah itu ya artinya awal. Gitu. Meskipun ya ada riwayat yang lain ya, di mana Rasulullah pernah mengatakan, memerintahkan kepada Abu Dzar agar berpuasa di pertengahan bulan. Di kalender kita itu yang kalender yang sudah sudah digabungkan dari sekian macam kalender itu ada biasanya ya, namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya, baknya ada wawunya. Ayyamul Bid itu puasa tanggal 13, 14 dan 15. Ya, kalender apa? Kalender Hijriah, bukan Masehi. Artinya apa? Ayyamul Bid itu adalah pada saat bulan itu pada purnamanya. Jadi terang. Ya. Nah, itu memang ada perintah dari Rasul ya, sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hendaknya ketika berpuasa dalam setiap bulan, berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15, yang kemudian hari disebut dengan Ayyamul Bid ya. Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ati, dan jarang sekali beliau itu tidak berbuka. Yakni di sini maksudnya adalah sering tidak berpuasa pada hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat itu bukan, penyebutannya itu bukan Jumat ya, Jumu'ah gitu. Sebagaimana orang sini itu di kalender itu Rabu lah gitu ya. Orang Jawa kan Rabu. Orang sini menyebutnya apa? Arba. Bener. Aslinya mengarba itu. Sebagaimana Jum'ah itu gitu. Ya. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit. Jumu'ah sebenarnya itu, bukan Jum'ah. Jumu'ah. Gitu. Nah, Rasulullah SAW itu jarang sekali beliau berpuasa pada hari Jum'ah. Jadi diterangkan di sini itu Rasulullah biasa puasa itu di awal bulan. Mungkin bisa pilihannya itu awal bulan itu yang disaksikan oleh sahabat itu bisa maksudnya itu adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Atau mungkin lebih dari itu, tapi masih di awal bulan. Gitu. Tetapi beliau itu tidak atau jarang sekali terlihat beliau berpuasa itu pada hari Jumat. Kenapa? Pertanyaannya, why? Ya, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari raya dalam seminggu. Ya, jadi penghulunya hari itu adalah ya hari Jumat itu. Makanya kalau coba lihat, pian dengarkan Bilal itu ketika khotib sebelum naik ke atas mimbar itu kan ada itu. Ya.
Ada kata-kata Sayyidul Ayyami Wa'idul Muslimin. Ada enggak? Nah itu. Jadi itu untuk mengungkapkan hari Jum'ah itu memang Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Maksudnya adalah hari raya bagi kaum muslimin untuk tiap-tiap minggu itu adalah hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah, bukan Jumat. Kalau malam Jumat mah horor ya. Hari horor katanya. Nah, kita lanjutkan. Haddatsana Abu Hafsin Amr bin Ali. Haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dana an Rabi'ata al-Jurasi an Aisyah qalat. Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs ya Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud dari Thawr bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Rabi'ah al-Jurasi dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamisi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengamalkan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Nah, ini riwayat ini menunjukkan bahwa ada ya dasar hukum puasa Senin Kamis, di mana Rasulullah menurut penuturan Sayyidah Aisyah itu biasa juga berpuasa Senin Kamis gitu. Jadi ngapain lu puasa Senin Kamis? Lah ini ada riwayatnya. Jadi ketika Rasulullah mencontohkan itu berarti ada hukum di situ untuk mengikuti. Ya kan? Kan ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'an itu. Ya. Jadi bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita gitu. Uswatun hasanah. Kemudian haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Muhammad bin Rifa'ah dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi. Semua amal ditampakkan, tu'radu itu bukan ditampakkan, pasnya itu dilaporkan. Ya, pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimun, maka aku menyukai amalku ditampakkan atau dilaporkan, maksudnya di sini sementara aku sedang berpuasa. Jadi kenapa alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Karena ternyata menurut riwayat ini bahwa amal itu dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis. Ternyata memang ada laporan amal ya, gitu. Sehingga sebenarnya kita ini sedang bekerja, Pak. Kita ini sedang bekerja dan pekerjaan kita itu diaudit. Makanya dilaporin. Siapa yang melaporin? Malaikat. Menurut riwayat, malaikat yang mencatat amal mungkin juga yang melaporkan juga ya. Saya nggak tahu yang melaporkan itu juga malaikat yang dimaksud ini. Itu kan malaikat siapa? Raqib Atid, ya kan? Malaikat Raqib Atid gitu. Para ulama itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah,
itu tidak membedakan. Ini pian ingat-ingat ya. Tidak membedakan bahwa malaikat ini maksudnya adalah dua makhluk. Yakni malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib Atid itu adalah satu makhluk. Ini penjelasan para ulama. Ya, dulu ulun juga memahami begitu. Raqib itu sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Ternyata kada kayak itu. Baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, sebutan malaikat yang dimaksud itu adalah malaikat Raqib Atid. Sebelah kiri juga begitu, Raqib Atid gitu. Jadi kada dipisah, bukan Raqib sendiri, Atid sendiri. Nah, mungkin Sidin itu juga yang bagian melaporkan itu. Ya. Dan amal itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis. Sebagaimana riwayat ini. Nah, hadirin sekalian, khusus hari Senin ya. Khusus untuk hari Senin, mengapa kemudian Rasulullah suka berpuasa pada hari Senin? Ternyata alasannya adalah, salah satunya adalah karena hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin itu adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dan hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau suka berpuasa pada hari Senin, puasa sunnah maksudnya? Maka beliau menjawab, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Hari itu, yakni hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana di hari itu juga diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Ya. Sehingga beliau itu berpuasa ya dalam rangka yang menghormati hari itu. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi itu menjadikan tanggal 10 Muharram itu sebagai hari suci, di mana mereka kemudian berpuasa. Hari ini yang dimaksud itu 10 Muharram itu mereka sebut sebagai hari Asyura atau Suro kalau orang Jawa, ya, Asyura. Nah, hari Asyura ini atau tanggal 10 Muharram ini dulu itu orang-orang Yahudi itu biasa berpuasa. Ketika ditanya kenapa kalian suka berpuasa pada hari Asyura ya atau tanggal 10 Muharram, alasannya ternyata karena pada hari itu Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan pada saat itu, setelah itu maksudnya Nabiullah Musa alaihissalam kemudian berpuasa. Artinya memperingati kemenangan yang telah diberikan oleh Allah. Beliau menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dari Mesir keluar Mesir ya menuju Baitul Maqdis, sebenarnya Baitul Muqaddas di dalam Al-Qur'an disebutkan itu kan, yang kemudian mereka enggan itu. Nah, itu pada tanggal 10 Muharram, sehingga Nabiullah Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati hari Senin itu karena hari itu adalah hari di mana beliau dilahirkan dan hari di mana Allah menetapkannya sebagai hari di mana Al-Quran diturunkan kepada beliau. Wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dan Muawiyah bin Hisham, di mana keduanya mengatakan qala haddatsana Sufyan an Mansurin an Khaythamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Khaythamah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri
as-sabta wal ahada wal itsnaina. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Wa minasyahril akhar ats-tsulatsa'a wal arba'a wal khamisa. Dan pada bulan yang lain beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ya. Jadi hadirin sekalian, melalui hadis ini Rasulullah itu biasa dalam satu bulan gitu, beliau mengambil puasa itu berturut-turut pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Ya. Kemudian pada bulan yang lain disebutkan menurut penuturan Sayyidah Aisyah ini beliau berpuasa memilih hari Selasa, Rabu dan Kamis. Berarti benar tadi Jumat nggak ada. Jarang-jarang beliau berpuasa pada hari Jumu'ah, karena hari Jumu'ah itu adalah Sayyidul Ayyam tadi. Nah, kemudian jadi ini menjadi riwayat, artinya apa? Beliau pernah berpuasa pada hari-hari itu, ya. Artinya setiap bulan itu sebenarnya bisa aja berpuasa, termasuk berpuasa pada bulan ini. Yang penting tidak mengkhususkan, gitu. Karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah berpuasa itu misalnya itu mengkhususkan. Kalau berturut-turut iya, tapi kalau mengkhususkan misalnya puasa Rajab, ya puasa bulan Rajab misalnya, tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya, nggak pernah ada itu. Ya riwayat seperti itu. Tapi yang ada itu polanya itu apa namanya random. Random tau lah. Polanya itu acak gitu loh. Ya, nanti di random apa ini? Polanya itu acak. Bisa jadi pada tahun ini Rasulullah berpuasa pada bulan Rajab itu di pertengahannya. Maksudnya begitu. Nah, itu pernah. Atau mungkin di awalnya begitu. Tapi tidak pernah mengkhususkan puasa itu pada bulan-bulan tertentu, misalnya Rajab itu di awal secara khusus begitu, tidak. Ya, karena memang ya supaya tidak dianggap oleh umatnya, oleh kita-kita ini sebagai satu kewajiban. Puasa yang wajib itu ya puasa Ramadan. Dan puasa apa? Puasa untuk membayar puasa Ramadan. Itu wajib, ya. Dan juga puasa nazar. Nah, itu kemarin sudah saya jelaskan ya soal nazar itu. Jadi nazar itu wajib untuk ditunaikan. Nazar yang dilakukan oleh seorang nabi aja ditagih sama Allah. Ya, di mana Nabiullah Ibrahim itu pernah nazar, ya Allah, ini bahasa kasar kita lah, gitu. Ya Allah, seandainya Engkau berikan anak pada ulun, ya, dan Engkau minta agar ulun dianggap sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Engkau, ulun serahkan anak itu. Dikasih anak, ya, berupa Ismail, dan akhirnya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat itu ya lucu-lucunya Nabi Ismail. Lucu di sini itu bukan anak-anak ya. Dikabarkan di situ Nabiullah Ismail itu usianya tuh 15 tahun. 15 tahun itu siapa? 15 tahun itu 15 atau antara 13 sampai 15 lah riwayatnya itu. Ya masih remaja gitu. Ya, masih remaja. Karena di riwayat itu Nabiullah Ismail itu dibandingkan dengan Nabiullah siapa namanya? Anak Nabi Ibrahim yang kedua itu Nabi Ishak. Waduh, lupa. Nabi Ishak. Nah, jarak usia antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 15 tahun. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim sudah diberikan anak Nabi Ismail, itu sampai usia 15 tahun Nabi Ismail itu baru lahir Nabi Ishak. Gitu. Jadi bangsa Arab itu lebih tua daripada Bani Israel. Karena bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail, sementara Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak. Nanti saya ceritakan sejarahnya ya, panjang itu. Tapi yang jelas ketika Nabi Ibrahim diberikan anak oleh Allah, anak laki-laki Nabi Ismail, diminta gara-gara nazarnya itu.
ya, nazar kepada Allah kemudian diminta, dan dimintanya itu dalam bentuk apa? Disembelih. Disembelih. Karena Nabiullah Ismail sudah remaja 15-an tahun itu, makanya gantinya itu juga kambing yang gede. Seandainya Nabi Ismail itu masih halus, kambingnya cempe itu. Cempe tahu lah pian. Anaknya kambing gitu. Makanya diganti sebagai ganti kompensasi dari Nabi Ismail itu, kemudian diganti oleh Allah dengan kambing, ya. Nah, kisah keajaibannya seperti apa wallahu alam, kita nggak mau cerita itu, sampai di situ aja. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW itu ditanya gitu, bahwa beliau itu secara jelas keturunan Nabi Ismail itu ketika beliau mengatakan, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Orang yang pertama adalah siapa? Nabi Ismail. Sebagaimana cerita tadi. Orang yang kedua adalah ayah beliau sendiri, yaitu Abdullah. Abdullah itu juga korban nazar itu. Abdullah itu juga korban nazar. Dari siapa? Dari ayahnya, yakni Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ketika menemukan sumber Zam-Zam kembali, ya, di dalam mimpinya itu disuruh membongkar itu, dan kemudian ketemu sumber Zam-Zam yang dulu adalah bersumber dari Nabi Ismail. Itu kemudian didemonstrasi, didemo oleh orang-orang Mekah. Enak aja kamu, ini kamu akui sebagai milik kamu sendiri. Lah ya iya toh, loh aku yang nemukan kok, gitu. Kata Abdul Muthalib, ya nggak bisa, itu milik kita semua, gitu. Kemudian ya karena kalah voting, kalah jumlah. Waktu itu anak Abdul Muthalib itu baru 1, Al Harith, itu anak pertama itu. Gitu. Kemudian terucaplah Abdul Muthalib itu mengatakan, jika aku punya anak 12 gitu, ya, lakian berataan, pasti aku menang voting gitu. Ya Allah, andai engkau kasih anak sejumlah itu, ya, lakian berataan 11 kalau nggak salah, 11 lakian, urun korbankan 1 ya Allah gitu. jadi ketika Abdul Muthalib diberikan anak dari keempat istrinya itu 11 laki-laki, Allah minta itu. Akhirnya diundi. Ya, di berhala namanya Hubal. Hubal ini berhala tukang undi. Jadi yang keluar waktu itu begitu diupluk-upluk, yang keluar siapa? Abdullah. Upluk, yang keluar selalu Abdullah itu. Dan akhirnya dengan kebijaksanaan seluruh orang Mekah itu, karena sayang ini anak paling ganteng di situ, artis gitu. Ya, Abdullah itu sayang kalau dikorbankan, maka korbannya itu diganti oleh sembelihan yang dikumpulkan bersama-sama orang Mekah itu. Jadi yang berkorban, yang mengganti kompensasi dari padanan Abdullah, seorang Abdullah itu adalah seluruh orang Mekah. Makanya Rasulullah itu ketika lahir disayangi seluruh orang Mekah. Karena apa? Lahirnya beliau itu anak emas itu. Dulu bapaknya kita tebus itu. Dulu bapaknya itu kita tebus, kita patungan. Karena itu apakah jelas apakah Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail? Ya, sebagaimana penuturan beliau sendiri. Walaupun itu kalau dilihat dari sejarah itu kan jauh ya. Makanya kalau berbicara masalah nasab itu nggak bisa kecuali ya penuturan tadi. Siapa yang tahu bahwa sambungan keturunannya Nabi Muhammad itu sampai Nabi Ismail, kan ya nggak ada catatan. Catatannya kembali kepada Rasulullah. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih, yakni Nabi Ismail dan Abdullah bin Abdul Muthalib itu. Jelas ya? Ya itu soal nazar, nazar puasa, nazar sampai ke sana. Nah, hadirin sekalian, di bulan ini ya mungkin sebagai tambahan, di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ya, pembahasannya ya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Maka ulun tambahi, di bulan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang disambungkan dengan 2 bulan setelahnya.
Yakni doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Berkahi pula kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan. Ini artinya 3 bulan ini sakral, Pak. Ya, sakral betul. Karena sampai-sampai Rasulullah itu ada hadis khusus mengenai 3 bulan ini. Bagaimana ya Rasul tentang 3 bulan? Maksudnya itu adalah Sya'ban, maksudnya adalah Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rasulullah katakan kalau Sya'ban itu adalah bulannya Allah. Sehingga di dalam bulan Sya'ban diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Sya'ban, Rajab. Ya, di bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sehingga di bulan Rajab ini kita diperintahkan memperbanyak istighfar. Kemudian bulan Ramadan ya Rasul. Bulan Ramadan seperti apa? Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ya, bulannya umatku. Sehingga memang bulan Ramadan itu panen pahala bagi umat Rasulullah. Nah, nanti hitung-hitungan panennya nantilah. Ya. Tetapi bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Sehingga di bulan Sya'ban kita lebih banyak diperintahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat. Bahkan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana penuturan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya, ayat tentang sholawat itu turun pada bulan Sya'ban. Yakni ayat yang terkenal itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Bulan di mana kata Rasul Sya'ban adalah bulanku. Sehingga sebenarnya ya perintah sholawat itu tidak jauh-jauh dari bulan Sya'ban. Dan berkah, barokahnya sholawat itu luar biasa. Pian juga menyaksikan langsung kan bagaimana ya hampir semua ya bukan hampir semua, mayoritas orang Kalimantan berduyun-duyun ke Martapura. Tahu nggak kenapa? Pada awal Rajab kemarin, ya, tahu nggak mengapa mereka ke sana? Mendatangi haul guru sekumpul. Menurut salah seorang ulama dari Jawa, beliau mengatakan di antara barokah yang didapatkan oleh guru sekumpul itu adalah karena beliau mendawamkan membaca sholawat. Mendawamkan itu artinya menjadikan amal itu istiqomah, mengistiqomahi amal itu, yaitu membaca sholawat. Dan itu di majelis beliau itu selalu itu. Dan sholawat yang dimaksud itu kan diambil dari kitab Singtuk Duror, ya, yang sebutan kita itu Maulid Habsyi. Dan salah satu yang terkenal beliau itu kan sholawatnya yang kita mungkin sudah tahu juga ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a ya Rafi'a ya Rafi'a syani wa daraji. Jadi itu. Kok bisa orang Jawa? Bisa. Oh, memang dulu juga suka salawatan nih. Tapi hadirin sekalian, terlepas dari itu semua, ya setiap amal soleh tidak boleh kita remehkan. Jadi kalau misalnya Rasulullah merintahkan di bulan Rajab ini banyak-banyak istighfar, ya kita membaca istighfar. Yang paling baik amalan-amalan sunnah itu disirkan, artinya dirahasiakan. Nggak usah aban-aban, nggak usah laporan-laporan, ya karena hari ini orang itu lebih suka dinilai orang lain, ya ketika beramalan, ya ketika melakukan amalan, apa-apa itu bisa masuk sosial media. Nah seharusnya kalau amal-amalan sunnah itu dirahasiakan, sebagaimana Rasulullah perintahkan. Bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah,
kalau sholat fardu dilaksanakan di masjid atau di langgar atau di musola, tetapi kalau sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Agar rumah-rumah itu tidak seperti kuburan. Ya, kalau rumah itu seperti kuburan didatangi sama hantu. Wajar kalau kemudian rumah itu nggak pernah dipakai sholat, itu orangnya gampang kesurupan. Itu karena apa? Rumahnya seperti kuburan. Jadi tempat nongkrongnya hantu, bukan hanya nongkrong, mungkin konferensi di situ. Sampai-sampai mudah ditempeli sama setan. Kemudian sholawat di bulan Sya'ban yang mungkin kita akan masuk ya setelah bulan ini, itu adalah kita diperintahkan memperbanyak sholawat ya. Kemudian mudah-mudahan kita dimudahkan memasuki bulan Ramadan dengan sehat ya, bisa melaksanakan semua ketaatan yang ada di dalamnya. Ini penting sekali hadirin sekalian. Karena apa? Ya kita kalau tidak berharap kepada Allah, terus berharap kepada siapa? Sehingga melalui doa-doa kita, ya kita disampaikan umur kita itu sampai bulan Ramadan. Senantiasa seperti itu. Artinya apa? 3 bulan ini tidak boleh dilupakan. Maksud Rasulullah, perhatikan bulan ini, 3 bulan ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Apalagi bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini ada peristiwa besar. Apa itu? Isra Mi'raj. Orang tahunya Isra Mi'raj. Padahal ada peristiwa yang besar selain Isra Mi'raj. Ya. Apa itu? Banyak ya. Di antaranya adalah pembebasan Baitul Maqdis, itu juga di bulan Rajab gitu. Ya. Dan runtuhnya umat Islam tidak punya kekuasaan itu juga di bulan Rajab gitu. Jadi kalau soal Rajab ini, itu sebenarnya kalau kita mau berkesahan di dalam bulan Rajab atau memperingati peringatan Isra wal Mi'raj ya di bulan Rajab ini, mestinya tidak cukup menceritakan tentang kisah bagaimana Rasulullah menerima wahyu sholat. Memang salah satu hikmah ya ketika kita itu memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah menerima wahyu sholat. Tetapi ada peristiwa yang lebih penting barangkali ya, lebih penting daripada sekedar menerima wahyu sholat itu. Lebih penting itu karena apa? Karena dampaknya itu adalah menjadikan umat Islam itu sebagai umat yang terbaik. Kalau sholat itu kan mungkin menjadikan seseorang menjadi orang yang soleh. Tapi ada peristiwa yang lain yang mana dalam peristiwa Rajab ini menjadi titik di mana umat Islam itu kemudian dikenal sebagai khairu ummah. Apa itu? Janji kemenangan. Jadi kalau kita baca surat Al-Isra itu di awal ayat itu kan peristiwa Isra saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini itu berbicara Isra saja. Tahu kada hadirin sekalian, Isra-nya Rasulullah, perjalanan darat Rasulullah itu bukan hanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina. Ternyata beliau itu sempat diajak jalan ke tempat yang lain. Di mana? Di Bukit Tursina, di mana Rasulullah Nabi Musa menerima wahyu. Tursina itu di mana? Di Mesir hari ini. Kemudian setelah dari Tursina sebelum ke Al-Aqsa kemana? Ke tempat lahirnya Nabi Isa. Di Baitul Lahmi. Nah, tetapi yang lebih daripada itu, Rasulullah itu kan orang Arab, orang Mekah, ya. Dan ternyata ketika beliau Isra dan kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu kan bukan Mekah lagi, tetapi luar Mekah, luar Arab. Artinya apa? Dalam kaitannya dengan isyarah kemenangan itu, Rasulullah itu adalah bukan hanya Rasul untuk bangsa Mekah, tetapi Rasul untuk bangsa luar Mekah.
Dan ketika beliau di Masjidil Aqsa, beliau itu kan kemudian diriwayatkan mengimami para nabi. Itu sebenarnya adalah sebagai simbolis di mana para nabi itu siap menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Kalau para nabi itu siap menjadi makmum bagi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu menjadi imam, berarti artinya umat-umat bagi nabi-nabi yang lain itu juga siap mestinya menjadi makmum bagi umatnya Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Ya, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakthurun. Dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya setelah aku tidak ada nabi lagi. Wasatakunu khulafa'u fatakthurun, akan tetapi akan ada penggantiku yang jumlahnya mereka banyak. Khulafa itu jamak dari khalifah. Jadi khulafa itu jamak dari khalifah. Artinya memang kenabian sudah terputus, tetapi Rasulullah sebagai kepala negara tidak terputus. Siapa penggantinya? Ya para khalifah itu. Sehingga ketika umat Islam mempunyai khalifah, maka umat-umat yang lain itu mestinya menjadi pengikut, menjadi makmum. Karena itu peristiwa Isra wal Mi'raj itu selain menerima wahyu, sholat itu ya isyarah kemenangan itu juga jangan lupa untuk disampaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu memberikan gambaran, setelah ini kamu akan aku beri kemenangan. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini kamu akan aku beri kemenangan. Bukti-buktinya sudah jelas kayak tadi, menjadi imam. Kemudian beliau itu sebelum langsung ke Al-Aqsa, beliau diampirkan dulu ke beberapa spot, ke beberapa tempat, sehingga beliau itu akhirnya mengenal, oh ini dulu tempat di mana Nabi Musa itu menerima wahyu. Oh, di sini dulu tempat di mana Nabi Isa, nabi-nabi sebelum beliau diutus itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di sini adalah memang ternyata tidak lama setelah itu Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu adalah tanda kemenangan, ya, tanda kemenangan bagi Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Karena apa? Karena Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu menandakan bahwa beliau punya kekuasaan. Bukan takut dibunuh, tapi karena menyambut orang-orang yang sebelumnya membaiat beliau di Jabal Aqabah, yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsani. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita petik dari pertemuan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita berharap dengan semakin kita mengkaji Rasulullah, semakin kita mencintai Rasulullah, dan semakin kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Apapun yang terjadi, menjadi pengikut Rasulullah yang setia itu adalah harga mati. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.